Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله para ustaz, ustazah, para wali murid dan juga para santri rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang melimpah, terutama nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat menjadi muslim, muslimah. Karena ini merupakan nikmat-nikmat yang sebenarnya yang betul-betul kita butuhkan untuk menjadi baik di dunia dan akhirat kelak. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban seluruh umat manusia untuk beriman kepada beliau, mengikuti beliau, dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan duduk bersama untuk belajar bersama dengan materi 9 kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 9 kewajiban kita atau kewajiban umat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu taala. Pembahasan tentang kewajiban umat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan pembahasan yang penting, materi yang penting, karena berhubungan dengan kewajiban kita kepada para sahabat, juga berhubungan dengan agama kita, juga berhubungan dengan masalah iman. Kita semua hendaknya mengetahui dan memahami bahwa kewajiban-kewajiban kita kepada para sahabat yang akan diterangkan merupakan juz'un min wajibina nahwa dinina, merupakan bagian dari kewajiban kita terhadap agama kita, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sudah penting ya, kita membahas suatu pembahasan yang sangat berhubungan dengan urusan agama kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Beliau mengemban
risalah yang mulia, risalah yang sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sudah menjelaskan seluruh kewajiban yang beliau emban kepada umat manusia, ya. Tidaklah ada kebaikan kecuali sudah beliau terangkan dengan sejelas-jelasnya, dan tidaklah ada keburukan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat dari keburukan tersebut, ya. Supaya apa? Umat itu begitu faham tentang kebaikan yang harus dia ikuti, yang harus dia amalkan, sekaligus juga faham keburukan-keburukan yang harus dia jauhi dan dia hindari dengan sejauh-jauhnya. Inilah agama kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Semua kebaikan sudah jelas agar kita ini bisa mengamalkan agama dengan baik. Demikian juga perkara-perkara yang membahayakan agama kita, perkara-perkara yang membahayakan dunia dan akhirat kita sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW, agar umat Islam itu juga faham betul tentang keburukan yang harus dia hindari dengan sejauh-jauhnya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman, Allah taala juga memilih manusia-manusia, memilih generasi terbaik untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat yang mulia dan setia, para penolong yang sangat kuat, para pembela yang tidak pernah mengenal lelah, ya, untuk berjuang membela Islam, menyebarkan Islam dan juga mempertahankan Islam dengan apapun yang mereka miliki, dengan tenaga, waktu, pikiran, bahkan dengan harta, bahkan dengan jiwa raga mereka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah ta'ala memilih para sahabat itu an ilmin wa hikmah. Allah faham betul, Allah maha tahu siapa yang berhak untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi sahabat-sahabat beliau. Sebagaimana Allah ta'ala juga maha tahu siapa yang paling berhak untuk menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para sahabat karena Allah tahu mereka orang-orang yang terbaik. Allah ta'ala memilih mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW juga dengan penuh hikmah. Allah menjadikan mereka orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Bahkan kemudian Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan pujian yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Nah, para sahabat adalah orang yang masuk dalam pujian ini pertama kali. Kaum muslimin adalah umat terbaik. Orang Islam, muslim, muslimah adalah orang terbaik karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Kemudian Nabi SAW, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, juga sudah memuji para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam hadis beliau yang berbunyi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Di para santri sudah hafal insyaallah, ya apa tidak? Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang
datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Jadi manusia yang terbaik adalah generasi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama mereka, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian generasi para tabi'in, dilanjutkan dengan generasi tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang terbaik yang melebihi kedudukan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kedudukan mereka sama sekali. Dua dalil ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala hendaknya difahami dengan baik oleh setiap kaum muslimin. Kemudian dicamkan dengan baik, dan seseorang mengambil pelajaran dari dua dalil ini, bahwa para sahabat itu orang-orang terbaik melalui persaksian Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Mereka juga orang terbaik melalui persaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian bagi mereka, pujian yang luar biasa karena datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin didapatkan oleh generasi orang zaman sekarang misalnya, atau generasi-generasi setelah para sahabat secara umum ya. Mereka itulah sebaik-baik manusia. Mereka itulah sebaik-baik orang yang pernah menginjakkan kaki mereka di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah juga menyampaikan tambahan-tambahan lain ya, supaya kita tambah faham pentingnya mempelajari masalah ini, bahwa kita itu punya kewajiban yang banyak kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan ini termasuk pembahasan dalam urusan agama, juga termasuk bagian akidah Islam, dan juga termasuk bagian iman ya. Yang kita semua ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani kedudukan mereka yang tinggi, dan juga beribadah kepada Allah taala dengan mencintai mereka. Jadi ini perkara yang penting yang tidak boleh kita abaikan dan juga tidak boleh kita remehkan ya. Kalau kemudian ada pertanyaan, mengapa kewajiban kita kepada para sahabat itu termasuk kewajiban kita dalam agama kita ini? Kewajiban kita banyak ya, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain ya. Ternyata pembahasan kita sekarang ini juga termasuk bagian dari kewajiban kita yang harus kita lakukan dalam agama ini. Ini sebuah pertanyaan yang kemudian disampaikan penjelasannya oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kenapa kewajiban kita pada sahabat itu termasuk urusan agama, termasuk bagian dari urusan agama kita? Beliau menyampaikan beberapa poinnya. Poin-poin ini nanti akan memahamkan kita tentang 9 kewajiban yang harus kita lakukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in insyaallah taala. Beliau menyampaikan yang pertama bahwa para sahabat itu adalah hamalatud din. Mereka orang-orang yang membawa agama ini kepada umat, membawa agama ini dan kemudian menyampaikannya kepada umat. Masalah ini saya kira sebenarnya bisa dipahami oleh semua orang ya. Islam itu tidak akan bisa sampai kepada generasi-generasi selanjutnya, tidak bisa sampai ke negeri kita ini kecuali melalui pintu sahabat dahulu,
kecuali melalui mereka terlebih dahulu. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah memuliakan mereka dengan menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan mereka dengan bisa mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, ya. Mereka beriman kepada beliau, dan ini sudah cukup menjadi keutamaan yang sangat besar yang sudah mereka dapatkan, keutamaan yang tidak bisa disaingi oleh kebaikan apapun, ya. Orang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, kemudian meninggal dalam keimanan. Di sahabat itu siapa, ikhwani wa akhwati fillah? Seseorang disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya bagaimana? Dalam keadaan beriman kepada beliau, kemudian meninggal di atas keimanan itu. Ini definisi tentang sahabat, ya. Berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan beliau, kemudian meninggal di atas iman dan Islam. Maka Abu Jahal, Abu Lahab keluar dari definisi ini. Kenapa? Mereka melihat beliau tapi tidak beriman, bahkan memusuhi. Orang-orang yang buta dari kalangan sahabat pun sudah bisa masuk dengan definisi ini. Kenapa? Tidak harus melihat, yang penting apa? Berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebentar, tidak harus lama, tidak harus bertahun-tahun, ya. Selama orang itu pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meninggal dalam keadaan iman, maka dia adalah sahabiyun, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini mendapatkan kemuliaan yang besar, ya. Berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar hadis-hadis beliau, kemudian menghafalnya, dan lalu menyampaikannya kepada umat melalui generasi-generasi selanjutnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Nah, sebelum mereka menjadi orang-orang yang membawa agama ini dan menyebarkannya kepada manusia setelahnya, mari kita ingat sebentar, ya, tentang kondisi para sahabat yang pertama-tama masuk Islam di kota Makkah. Mereka merasakan keterasingan yang luar biasa karena iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing di tengah masyarakat, yang musyrik kepada Allah, yang menyembah berhala atau melakukan kerusakan-kerusakan di dunia ini. Sangat terasing, ya. Sehingga cobaan-cobaan yang mereka dapatkan, mereka hadapi itu luar biasa. Apalagi kalau mereka dari kalangan hamba sahaya. Sebagai contoh yang dialami keluarga sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar bin Yasir dengan bapaknya Yasir bin Amir, kemudian dengan ibunya Sumayyah bintu Khayyat, mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat liar dari Abu Jahal, dari orang-orang kafir Quraisy. Disiksa, dibawa kepada pasir di terik matahari saat pasir-pasir itu memanas, ya. Kemudian dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk meninggalkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dipaksa untuk kembali menjadi orang musyrik kepada Allah. Tapi mereka orang yang kuat. Mereka orang yang sudah paham betapa mahalnya nilai hidayah, sehingga tidak mau untuk murtad menjadi musyrik kembali. Bahkan itu juga dilakukan oleh sosok yang bernama Sumayyah, seorang wanita yang sudah tua sebenarnya.
menolak untuk murtad, dan akhirnya kemudian disiksa, dibunuh oleh Abu Jahal, lalu menjadi wanita yang pertama syahid dalam sejarah agama Islam. Itulah Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu taala anha. Nah, cerita ini sebagian cuplikan dari apa yang dialami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka mengikrarkan, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Risikonya besar waktu itu, berat, tapi pahalanya besar. Berat, tapi hidayah itu memang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hidayah itu memang mahal. Hidayah itu mahal, maka pantas untuk seseorang itu berkorban apa saja, yang penting hidayah tetap ada dalam hatinya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Orang-orang di Mekah kemudian melancarkan permusuhan yang tambah besar. Lalu Nabi SAW mencoba untuk mendakwahkan agama ini kepada orang-orang yang berhaji. Bertemulah beliau dengan orang-orang Madinah yang punya respon yang lebih positif dibandingkan orang-orang Mekah, ya. Ringkas cerita, kemudian di Bai'at Aqabah kedua mereka siap, ya, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk memberi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dan mereka faham kalau mereka memberi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mereka harus siap diperangi oleh seluruh manusia. Itu yang disampaikan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bai'at Aqabah kedua. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Perjalanan para sahabat untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi, perjalanan yang penuh dengan onak dan duri, perjalanan yang penuh dengan kesulitan-kesulitan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan agama ini sehingga menjadi agama yang tinggi, agama yang dimuliakan, agama yang ditakuti oleh orang-orang sekitarnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itulah kemudian para sahabat menjadi orang-orang yang menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan agama ini dan menyebarluaskan agama ini. Sehingga dikatakan Syekh, tidaklah ada satu hadis kecuali di situ ada nama sahabat Nabi. Hadis apapun itu akan ada sahabat Nabi yang disebutkan, entah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau Umar bin Khattab, atau Abu Bakar Siddiq, atau Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ilmu dari Nabi SAW itu dihafal dengan baik oleh para sahabat, kemudian mereka sampaikan kepada generasi selanjutnya dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Alasan berikutnya kenapa pembahasan tentang sahabat ini termasuk urusan agama kita, karena para sahabat itu orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik, orang-orang yang semuanya saleh, atau dalam bahasa agama disebut wassahabatu kullum udul. Para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, orang-orang yang terpercaya. Mereka jujur, mereka amanah, mereka orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang baik kepada sesama manusia. Allah sudah memuji mereka, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memuji mereka. Maka para ulama ketika berbicara tentang hadis
Mereka tidak menanyakan dahulu sahabat ini baik apa tidak. Beda halnya dengan rawi-rawi hadis. Si A membawa hadis dari gurunya, terus kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para perawi ini harus diteliti, harus dilihat-lihat apakah orangnya baik apa tidak, jujur apa tidak, hafalannya kuat apa tidak. Tapi begitu sampai kepada tabaqat atau derajat sahabat, para ulama tidak mempertanyakan hal-hal tersebut terkait sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau ini sahabat pasti baik, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan ucapan mereka. Kalau mereka mengatakan Nabi bersabda atau Nabi melakukan demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Ini di antara sebab yang menunjukkan bahwa pembahasan tentang sahabat Nabi itu termasuk urusan agama kita. Kewajiban kita kepada para sahabat itu juga termasuk bagian dari agama kita ini. Fa idza kana as-sahabatu bi hadhihi ar-rutbati al-munifati wal makanati syarifah, afala yakunu al-haditsu anhum juz'an min al-hadits 'an ad-din? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Kalau mereka ini kedudukannya sangat tinggi, peran mereka sangat penting dalam agama ini, bukankah berbicara tentang mereka ini merupakan pembicaraan tentang urusan agama kita? Jawabannya iya, pasti ya. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa agama ini, mereka adalah orang-orang yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama ini dan kemudian menyampaikannya kepada umat selanjutnya. Oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tidak sepantasnya siapapun dari kita, dari umat ini, berbicara buruk kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Tidak pantas ya untuk punya rasa yang membenci mereka, perasaan tidak senang kepada mereka, apalagi sampai mencela mereka dengan lisan-lisan kita. Ini pertanda seseorang tersebut ada masalah dalam keyakinan dan akidah mereka. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Sudah disampaikan ulama sebuah ungkapan, at-ta'nu fin naqili ta'nun fil manqul. Orang yang mencela, orang yang membawa berita, atau celaan terhadap orang yang membawa berita, itu hakikat celaan terhadap berita yang dibawanya. Jadi kita kembali ke keterangan sebelumnya, para sahabat adalah orang yang membawa ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa tidak? Mereka yang menyebarluaskan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke banyak negeri. Ada yang ke Basrah, ada yang Kufah, ada yang ke Mesir dan sebagainya. Padahal Madinah itu negeri yang baik bagi mereka. Karena itu kalau ada orang yang mencela para sahabat, membenci dengan hatinya, mencela dengan lisannya, hakikatnya orang ini sedang mempermasalahkan ilmu-ilmu yang dibawa para sahabat yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya berarti. Resikonya sangat besar, sangat bahaya sekali. Mencela sahabat atau sekedar membenci saja dengan hati itu sudah bahaya. Apalagi kemudian kebencian itu terungkap dengan lisannya, mencela ini, mencela itu. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Ketika orang itu membenci para sahabat, apalagi membenci sahabat-sahabat secara umum, apalagi membenci para khulafa rasyidin, apalagi membenci Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, maka orang ini berarti nanti mempermasalahkan generasi yang sudah membawa agama ini kepada umat Islam.
Sebab orang yang mempermasalahkan kebaikan orang-orang yang membawa Islam ini berarti nanti mempermasalahkan agama ini, agama Islam. Agama Islam akan dipertanyakan. Yang membawa jelek-jelek, oh berarti Islam ini jelek. Nah, ini yang dimau oleh orang-orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah dideteksi oleh ulama dahulu ya. Di zaman dahulu sudah ada orang-orang yang mencela sahabat Abu Bakar, mencela Umar, mencela yang lain sebagainya. Bahkan ada anggapan atau pandangan sahabat itu semuanya murtad kecuali beberapa saja. Ini kan parah sekali ya. Allah sudah memuji mereka, berarti mereka terpuji ketika mereka hidup, ketika Nabi hidup, dan juga setelah Nabi SAW wafat. Ketika Allah memuji para sahabat, berarti Allah memuji lahir dan batin mereka. Otomatis seperti itu, karena Allah Maha tahu yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang ya. Kira-kira mungkin apa tidak Allah memuji mereka ketika Nabi masih hidup saja? Lalu ketika mereka ditinggal Nabi SAW menjadi orang-orang yang buruk? Tentu tidak. Itu mustahil ya. Ketika Allah memuji mereka radhiyallahu anhu wa radu'an ya, berarti Allah memang ridho kepada mereka dan mereka mengridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku terus ya kepada mereka semua. Ada perkataan dari al-imam besar, seorang imam besar, seorang ahli hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, "Idza ra'aitumur rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiq." Kalau kalian melihat seseorang mencela satu sahabat saja, maka ketahuilah dia itu orang yang zindiq, orang yang kafir sebenarnya. Kemudian beliau menerangkan, "Wa dzalika anna ar-rasula 'indana haqqun." Sebab Rasul itu menurut kami adalah hak. Wal Qur'ana haqqun, dan Quran itu hak. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana wa sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ashabu Rasulillah, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hak, itu pasti. Quran juga hak, itu pasti. Yang membawa Quran, yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngantuk-ngantuk ya, silakan diangkat kepalanya. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana. Jadi orang yang mencela para sahabat itu sebenarnya ingin mencela saksi-saksi kita yang menyaksikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'anul Karim, agar apa? Al-Qur'an dan sunnah itu kemudian tidak berlaku lagi. Karena apa? Yang membawa bermasalah, yang meriwayatkan bermasalah. Ini yang dimau oleh orang-orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ini yang dimau golongan-golongan yang disebut Rafidhah ya. Yang memang mereka menganggap para sahabat itu umumnya sudah murtad, sudah meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini perkataan yang jauh dari hidayah, perkataan yang sangat dekat dengan bisikan syaitan, pernyataan yang sangat dekat sekali dengan kesesatan dan kekufuran. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqah. Kata beliau selanjutnya, maka mereka itulah yang pantas dicela, pantas dipermasalahkan. Mereka itu adalah orang-orang zindiq, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Celaan kepada para sahabat tentu sangat tidak pantas, sebagaimana seseorang mencela generasi yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan sudah dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah ridha kepada mereka.
Allah mencintai mereka. Dan Nabi SAW juga sudah memandang mereka atau menyebut mereka, memuji mereka sebagai generasi sebaik-baiknya generasi. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dalam surah Taubah ini Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan mula-mula dalam memeluk agama Islam ini. Tentunya yang pertama masuk ya Abu Bakar Siddiq. Yang pertama masuk ya. Dan sebagian ulama mengartikan yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang berbaiat di baiat ridwan. Atau sebagian memandang mereka ini adalah orang yang masuk Islam di 3 tahun pertama dakwah Nabi SAW, yang jumlahnya 50-an orang, kurang lebih. Kemudian ada ayat lagi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ini lebih khusus lagi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah ridha terhadap orang mukmin yang berbaiat kepada engkau di bawah pohon, yaitu baiat ridwan yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ada 1.400 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ikut serta dalam baiat tersebut, baiat untuk membela Utsman ibn Affan. Allah sudah ridho. Kalau ridho berarti Allah tidak akan mungkin memurkai mereka lagi. Ridho saat itu, demikian juga ridho pada waktu-waktu setelahnya. Nah, di sini tentu ada Abu Bakar juga, ada Umar, demikian juga Ali dan lain sebagainya. Sementara Utsman bin Affan menjadi delegasi kaum muslimin untuk berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Allah ridha kepada mereka semua. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ayat-ayat ini sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan betapa tingginya kedudukan para sahabat dan betapa besarnya kewajiban kita kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ada juga di surah Al-Hasyr ya, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Di ayat 8 Allah berbicara tentang orang-orang muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka dan diusir dari harta benda milik mereka. Allah menyebut mereka ini yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Allah sebut orang-orang muhajirin dengan sifat-sifat ini. Mereka ini hanya mencari karunia Allah. Mereka ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tazkiyah atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat muhajirin secara khusus. Kemudian di ayat berikutnya pujian bagi orang-orang Ansar yang mereka mau menolong para muhajirin walaupun kondisi mereka itu susah sebenarnya. Lalu di ayat 10 Allah menunjukkan tentang bagaimana sikap kita kepada para sahabat itu, yaitu dengan mendoakan mereka secara umum ya. Karena mereka punya jasa besar bagi umat ini. Mereka orang-orang yang sudah mendahului kita dengan iman, maka Allah sebutkan bagaimana sikap seharusnya yang kita lakukan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
Sebagian ulama salaf mengatakan an-nasu salasa maratib. An-nasu salasu maratib. Manusia itu ada tiga tingkatan saja. Dua tingkatan sudah pergi. Tinggal satu tingkatan saja. Maka usahakanlah engkau menjadi orang yang berada di tingkatan yang ketiga itu. Tingkatan pertama siapa? Al-muhajirun. Mereka sudah meninggal, sudah pergi, dan kita hanya bisa membaca sejarahnya saja. Tidak bisa misalnya orang, saya ingin menjadi orang muhajirin yang Allah puji di ayat ini. Tidak bisa. Karena ayat itu berbicara tentang orang muhajirin yang dahulu berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang berhijrah untuk membela Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sekarang tidak ada istilah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Semuanya sudah menjadi negeri kaum muslimin. Tingkatan kedua orang Ansar. Juga tidak mungkin diusahakan oleh siapapun ya. Ansar itu siapa? Ya, orang-orang Ansar yang dahulu menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi tempat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat al-muhajirin. Mereka sudah pergi. Kalau keturunan-keturunannya masih ada. Tapi orang yang dipuji dengan ayat ini sudah pergi, sudah wafat semua. Maka tinggal tingkatan ketiga. Maka usahakanlah untuk menjadi orang yang ketiga ini. Karena yang pertama tidak mungkin dicapai, yang kedua tidak mungkin dicapai, maka usahalah untuk menjadi orang yang tingkatan ketiga, yaitu orang yang berdoa, mendoakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang sudah mendahului kita dengan iman. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah di antara cirinya adalah mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai para sahabat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalau dalam kitab ini Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menyampaikan bahwa kewajiban kita kepada sahabat itu hanya dua saja secara ringkas. Salamatu al-qalb dan salamatul lisan. Selamatnya hati kita terhadap sahabat sehingga tidak ada dengki, benci atau marah atau memusuhi sahabat, tidak ada. Ini kewajiban yang pertama. Salamatul qalb, salamatul sadri tijah sahabat. Hati kita bersih, hati kita baik di hadapan sahabat, yaitu hati kita adalah hati yang baik, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada permusuhan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi hati yang penuh cinta kepada mereka. Hati yang ingin berbuat baik kepada mereka, hati yang penuh sayang kepada para sahabat. Ini kewajiban pertama. Kewajiban kedua, salamatul lisan. Lisannya bersih dari ungkapan benci kepada para sahabat, ungkapan yang tidak baik terhadap sahabat ya. Ini kewajiban kita secara global atau kewajiban kita kepada sahabat yang disampaikan Syekh Abdul Razak dalam kitab ini ya. Hati kita bersih, lisan kita pun bersih. Tidak ada iri dengki, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah dijadikan Allah sebagai sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ya. Dari yang pertama masuk Islam sampai yang terakhir masuk Islam. Secara mudah seperti itu. Yang pertama masuk Islam siapa? Kalau wanita ya Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian dari kalangan lelaki dewasa Abu Bakar Siddiq. Kemudian Bilal. Lalu Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Harithah. Kalau lebih luas lagi ya ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid dan lain sebagainya. Orang-orang yang pernah merasakan saya ini nomor 7 yang masuk Islam, atau saya ini nomor 6 yang masuk Islam. Kemudian lisan kita ini dijaga.
sehingga tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Yang keluar dari lisan kita tentang mereka adalah menyebut kebaikan mereka, keutamaan mereka, disebarluaskan di khutbah atau di ceramah atau dalam tulisan-tulisan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah dalam salah satu ceramah beliau ketika beliau mensyarah Qasidah Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan ada 9 kewajiban umat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini lebih rinci lagi ya. Tadi hanya 2, tapi ini sudah mewakili ya. Hati kita bersih dan lisan kita bersih ketika berbicara dan berhadapan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sementara sekarang ini dikatakan Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah bahwa ada 9 kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama adalah i'tiqaduhum annahum afdalu hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa mereka adalah seutama-utamanya umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini mereka adalah orang terbaik, generasi terbaik umat ini, umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau diurutkan orang yang terbaik itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulul azmi, lalu para rasul, lalu para nabi. Setelah itu siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutan-urutannya. Atau sebagian ulama menyebutkan para sahabat adalah generasi terbaik, orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ini harus kita yakini karena apa? Allah sudah memuji mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah memuji mereka. Nah, sahabat juga bertingkat-tingkat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq sahabat yang paling mulia. Lalu diikuti Umar bin Khattab, diikuti Utsman bin Affan, lalu diikuti siapa? Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang yang paling mulia dari kalangan sahabat yang sudah disepakati ulama Islam dalam sejarah Islam ya, atau dalam buku-buku sejarah, buku-buku akidah ya. Tartibuhum fil fadilah ka tartibihim fil khilafah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Ini urutan-urutan keutamaan mereka adalah sesuai dengan urutan khilafah mereka. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, beliau orang yang terbaik umat ini. Lalu diikuti Umar bin Khattab, dilanjutkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dilanjutkan dengan para muhajirin, dilanjutkan dengan orang-orang Ansar dan begitu seterusnya. Mereka bertingkat-tingkat, tapi semuanya adalah orang terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul radhiyallahu anhum ajma'in. Kewajiban kedua, munasaratuhum, membela mereka, menjaga kehormatan mereka, karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Poin kedua ini ya, berhubungan dengan tugas kita untuk menjaga kehormatan para sahabat kalau ada orang yang mencela mereka. Kita bela beliau atau mereka. Kita bela mereka dengan menyebutkan keutamaan mereka, atau kita ingatkan orang yang mencela tersebut supaya faham bahwa celaanmu kepada sahabat itu sangat tidak pantas. Dan saat seseorang itu membela kedudukan sahabat, dia sebenarnya sedang membela wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ketika ada saudara kita mukmin yang baik-baik kemudian dicela,
Pantaskah kita mendiamkannya? Si A kita tahu dia baik, si B kita tahu dia salihah. Kewajiban muslim ketika mendengar ada saudara-saudara yang baik itu dicela, kewajibannya adalah membela kehormatan saudaranya ini. Apalagi kalau yang dicela adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, maka tugasnya lebih jelas lagi. Yang ketiga adalah hubbuhum fillah. Kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mencintai mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mencintai mereka. Ini juga bagian hak seorang muslim dengan muslim yang lain secara umum ya. Mencintai muslim yang lain karena apa? Karena keimanan mereka, karena kesolehan mereka. Dan para sahabat adalah imamnya para kaum muslimin. Para sahabat adalah imamnya para orang soleh. Maka kita wajib mencintai mereka, kemudian menyayangi mereka, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Kewajiban keempat adalah wujub taradhi anhum. Kewajiban kita mendoakan kepada Allah agar Allah senantiasa meridhai mereka. Allah sudah mengabarkan kalau Allah meridhai mereka, maka menjadi syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk selalu mengucapkan radhiyallahu anhu ketika dia membaca nama sahabat. Ketika dia membaca hadis yang situ ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diucapkan dengan lisannya, dan kalau menulis ya ditulis dengan tulisannya, tidak disingkat. Tidak disingkat dengan huruf dhad misalnya ya. Tidak. Tapi ditulis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak sebatasnya orang merasa capek untuk mengucapkan hal tersebut. Kenapa? Ini doa. Ini kebaikan. Dan ini salah satu hak yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Kewajiban kelima adalah i'tiqad annahum udulun bil istisna. Dan ini sudah dibahas, mereka meyakini mereka semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang udul, orang-orang yang lurus, orang yang baik imannya, orang yang baik amalnya, orang yang lurus ilmunya, orang yang lurus keyakinannya. Ketika mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan dunia ini. Ini penting juga untuk diyakini oleh setiap kaum muslimin. Kemudian nomor 6, meyakini bahwa mereka adalah hamalatud din. Mereka adalah orang-orang yang membawa agama ini dan kemudian menyebarluaskannya kepada umat setelah mereka. Ini pun sudah disinggung tadi ya. Tidak ada kebaikan yang sampai kepada umat ini dari Nabi SAW kecuali melalui tangan-tangan para sahabat, kecuali melalui perantara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga otomatis ikhwan wa akhwati fillah ya, mereka ini akan mendapatkan kiriman-kiriman pahala istilah kita ya. Ilmu yang dipelajari umat ya, amal yang diamalkan umat ya, itu tidak lepas dari peran-peran baik dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di sini ada pelajaran bagi siapapun yang ingin mendapatkan kiriman-kiriman pahala ya, baik saat masih hidup ataupun apalagi sudah meninggal, hendaknya menyebarluaskan ilmu. Orang yang ingin mewariskan kebaikan hendaknya menyebarluaskan ilmu, sehingga nanti namanya didoakan oleh orang ketika disebut namanya rahimahullah, rahimahullah atau jazallahu anhu dan seterusnya. Para sahabat itulah yang sudah menyebarluaskan agama ini, baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak atau orang dewasa, semuanya terlibat
dalam menyebarluaskan agama ini. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Bayi yang pertama dilahirkan dari orang-orang muhajirin, ikut serta dalam menyebarluaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abdullah bin Abbas atau sahabat-sahabat yang dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu mereka itu masih kecil, ternyata terlibat dalam menyebarluaskan agama ini kepada umat. Berikutnya adalah wujubu taqdimi aqwalihim ala aqwali man siwahum. Kewajiban mendahulukan pandangan-pandangan mereka, ucapan-ucapan mereka, istinbat-istinbat mereka di atas pandangan orang-orang selain mereka dalam masalah-masalah ijtihad, dalam masalah-masalah yang tidak ada dalilnya Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka orang yang pandangannya lebih lurus, ya, ketakwaannya lebih tinggi, dan mereka itu jauh dari penyakit-penyakit hati. Nomor 8, wujubul iqtida bihim, kewajiban meneladani mereka, kewajiban mengikuti mereka. Yang terakhir adalah al-kafu amma syajara bainahum, menahan lisan ketika berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, ya, adanya perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya. Itu adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan hendaknya umat Islam itu menahan diri untuk tidak berbicara tentang hal-hal tersebut, ya. Ulama dahulu sudah menyebutkan itu adalah kejadian yang kita itu sudah dibersihkan untuk tidak ikut serta di dalamnya. Maka hendaknya kita bersihkan lisan-lisan kita untuk ngomong tentang mereka dalam urusan tersebut, ya. Karena para sahabat itu, ya, antara ijtihadnya benar atau ijtihadnya keliru itu saja, ya. Yang ijtihadnya benar dapat 2 pahala, yang keliru tetap dapat 1 pahala. Dan mereka semua adalah orang-orang yang kebaikannya banyak sekali, pengorbanannya banyak sekali untuk agama ini. Sehingga seandainya ada kekeliruan, sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kekeliruan mereka ini berada di limpahan kebaikan yang mereka lakukan yang sangat banyak sekali, sehingga sangat pantas untuk lebih ditonjolkan kebaikan-kebaikan mereka, perjuangan mereka, dan keutamaan-keutamaan mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Jadi ini 9 kewajiban yang menjadi kewajiban kita untuk kita lakukan terhadap para sahabat, ya. Intinya adalah kita mencintai mereka, kemudian meyakini mereka sebagai orang yang terbaik, tidak mencela mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah mencela sahabatku. Larangan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mencela sahabatku. Lalu beliau memberikan pengandaian, ya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu atau kama qala. Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian itu bersedekah atau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kira-kira ada enggak orang yang punya kekayaan seperti ini? Anggap saja ada. Lalu orang ini kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, infaknya yang sebesar ini tidak bisa mengalahkan infaknya para sahabat, sedekahnya para sahabat yang mereka lakukan dalam bentuk makanan diserahkan kepada orang fakir miskin. 1 mud itu seperti ini. 1 mud gandum misalnya, atau 1 mud kurma yang mereka sedekahkan kepada orang miskin, itu tidak bisa dikalahkan
oleh infaknya seseorang yang datang setelah mereka, walaupun jumlahnya sangat besar sekali. Jadi memang mencela sahabat itu perbuatan yang kurang ajar, perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Mencela sahabat adalah perbuatan yang melanggar larangan Nabi SAW juga. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, mari kita lihat beberapa perkataan ulama ya tentang bagaimana yang seharusnya kita lakukan terhadap para sahabat ya. Perkataan dari Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar, muridnya Imam besar, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga gurunya imam besar, gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan yang lain sebagainya. Dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau mengatakan wat-tarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Beliau menyebutkan dalam kitab ringkas ini pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah memohonkan rahmat kepada Allah Ta'ala kepada para sahabat radhiyallahu anhum semuanya ya. Memohonkan rahmat, memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka secara umum ya. Karena Allah Ta'ala disebutkan di surah Al-Hasyr, falam nu'mar illa bil istighfari lahum. Kita tidak diperintah kecuali untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Barang siapa yang mencela mereka atau merendahkan mereka atau mencela seorang sahabat saja atau merendahkan seorang sahabat saja, falaysa 'ala sunnah, maka orang ini tidak ada atas sunnah, bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sikapnya bertentangan dengan perintah Allah, celahannya bertentangan dengan larangan Nabi SAW, otomatis bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara sahabat yang sering dicela itu siapa? Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah putranya radhiyallahu ta'ala anhu, atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini di antara yang paling dicela. Nah, kalau golongan Rafidhah, yang sering mereka cela adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dan dua putri mereka, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sangat mereka benci, sangat mereka murkai, sehingga mereka punya doa, namanya doa tohutnya dua orang Quraisy katanya. Ini luar biasa sesatnya mereka, luar biasanya jauhnya mereka dari hidayah dan jalan yang lurus. Dua orang terbaik dan putri dua orang terbaik mereka anggap sebagai orang-orang yang murtad dari agama ini. Wa na'udzubillah minal khudlan. Ya. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas yang mendatangi orang-orang Khawarij. Perkataan ini nanti menjadi salah satu pedoman dalam kita beragama Islam ya. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas memohon izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendakwai atau menyadarkan orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan manusia termasuk para sahabat. Ketika datang kepada Khawarij, Ibnu Abbas berkata, "Ataitukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin dan Ansar. Wa min 'indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang dari sisi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sihrihi, dan menantunya sekaligus, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazal al-Quran, dan kepada mereka inilah
Al-Qur'anul Karim turun. Para sahabat tahu Al-Qur'an turun. Para sahabat melihat Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara baca Quran dan juga artinya dan maksudnya. Wahum a'lamu bita'wili minkum, dan mereka ini lebih faham tafsirnya Al-Quran daripada kalian wahai Khawarij. Di akhir kata beliau mengatakan walaysa fikum minhum ahadun, dan saya lihat tidak ada seorang sahabat pun yang mendukung kalian atau bersama kalian. Ini menunjukkan apa? Kedudukan sahabat yang tinggi dan pentingnya seseorang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah. Beliau menyampaikan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa agama ini," artinya ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan untuk tidak diletakkan berdasarkan akal-akal manusia atau pandangan-pandangan mereka, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu indallah wa inda rasulih, dan ilmu tentang agama ini ada di sisi Allah dan ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawak, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu yang akibatnya kamu akan keluar dari agama ini. Fa innahu la hajjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, karena engkau tidak punya hujjah lagi. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan sunnah kepada umatnya dan sudah menjelaskannya kepada para sahabat beliau. Wahumul jamaah, dan mereka itulah al-jamaah. Jadi kalau kita bisa atau sering mendengar kata-kata ahlus sunnah wal jamaah, adalah ahlus sunnah itu ahli sunnah, orang yang komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Inilah makna mudahnya ahlus sunnah wal jamaah. Wahum as-sawadul a'zam, mereka adalah sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam al-haqq wa ahlu, dan sawadul a'zam, golongan yang besar itu adalah al-haq dan orang-orang yang membelanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, beliau juga menyampaikan tentang kedudukan para sahabat. Wa khairu hadhil ummati ba'da wafati nabiyha Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan sebaik-baik umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lalu beliau memberikan riwayat bahwa ini sudah diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dahulu para sahabat sudah mengutamakan tiga orang ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Umar, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Jadi kami dahulu mengatakan ketika Nabi masih hidup bahwa sebaik-baik orang setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa yasma'un nabiyyu dzalika fala yunkiruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan kami dan beliau tidak mengingkarinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menyampaikan ajakan dan seruan kepada kita semua untuk memberi perhatian tentang sejarah para sahabat. Maksudnya apa? Kita disuruh, didorong beliau untuk membaca sejarah mereka, sejarah Abu Bakar Siddiq, sejarah Umar, dan seterusnya. Karena apa? Karena ada beberapa faedah, ada banyak manfaat, kata beliau ya. Yang pertama kata beliau, kalau engkau membaca sejarah para sahabat, berita-berita tentang mereka, riwayat-riwayat tentang mereka,
Ini akan membuat engkau tambah cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika orang tambah tahu kebaikan orang lain ya, dan bertambah, maka akan tambah cinta. Dan demikianlah ikhwani wa akhwati fillah, kalau seseorang itu membaca manaqib atau sejarah-sejarah dari para sahabat tersebut, cinta kita kepada sahabat akan bertambah. Dan artinya iman kita akan bertambah juga. Kemudian faedah berikutnya, kalau seseorang itu semangat dalam mempelajari sejarah-sejarah hidup para sahabat ya, maka ini akan menjadi langkah yang jelas bagi kita dalam mengikuti jejak-jejak kehidupan mereka yang baik, dalam meneladani mereka dengan cara-cara yang baik. Bagaimana mereka beragama, ternyata mereka sangat mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka dengan akhirat, ternyata mereka sangat berorientasi dengan akhirat. Bagaimana mereka dengan sedekah, ternyata mereka orang yang sangat mudah dengan sedekah. Bagaimana mereka berlomba dalam kebaikan, ternyata mereka orang yang sangat-sangat semangat dalam berlomba kebaikan dan sangat sedih ketika tidak bisa berbuat baik. Pelajaran berikutnya ketika seseorang mempelajari sejarah para sahabat adalah orang tersebut insya Allah akan jauh dari sikap-sikap yang keliru terhadap para sahabat, akan jauh lisannya dari mencela mereka, akan jauh hatinya dari membenci mereka. Karena orang ya membenci mereka atau mencela mereka karena apa? Karena tidak faham, biasanya tidak faham atau kurang faham atau terkena syubhat-syubhat ya. Maka dengan membaca sejarah mereka, seseorang akan jauh dari kekeliruan dalam bersikap terhadap sahabat, sehingga akan jadi orang yang sangat hormat kepada mereka, sangat cinta kepada mereka, menjaga lisannya, menjaga hatinya dari hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan atau dibetikkan dalam hatinya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, pembahasan kita tentang materi kita hari ini ya, 9 kewajiban kita terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kewajiban yang sangat besar, kewajiban yang sangat penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui. Karena apa? Termasuk bagian dari agama kita, termasuk dari akidah kita, termasuk dari bagian iman kita yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk terus belajar ilmu syar'i, mudahkan kita untuk membela agama ini sebagaimana yang dahulu dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Allah ini. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazakumullah khair atas kehadirannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.